Dia mengeluh, BUMN ini terlalu banyak diisi pensiunan segala macam. Saat itu rakyat berharap. Itu loh, banyak kawan-kawan muda, teman-teman yang lain segala macam yang berharap pada dia terlalu besar. Tapi berapa hari kemudian yang diangkat tidak seperti yang dikatakan. Beda. Dalam tulisan saya jelas tanggal berapa dia mengangkat siapa, umurnya berapa segala macam. Yang menurut kita itu di atas usia pensiun. Oke. Ini pertama saya ingin bertanya soal komitmen, kesetiaan terhadap kata-kata. Oke. Itu loh. Kalau kemudian dia bicara seperti itu ya dikerjakan, sederhana saja. Rakyat mendengar apa yang dikatakan dan rakyat menunggu apa yang dikerjakan. Oke. Nah kemudian saya berbicara juga tentang hal yang lain dan saya pikir cukup banyak saya tulis di situ ya. Termasuk soal utang segala. Termasuk soal utang. Utang saya bandingkan dengan Malaysia. Kenapa? Sederhananya begini. Malaysia itu negara. Itu loh. Penduduk jauh lebih besar, wilayah jauh lebih luas, tanggung jawab jauh lebih besar segala macam. Tapi dalam hitungan saya, hutang luar negerinya jauh lebih kecil dibandingkan hutang BUMN. Itu loh. Nah, itu menurut saya menjadi penting untuk mengingatkan bangsa ini. Itu ada yang salah kelola. Saya tidak mau bicara tentang asal usul utang, saya tidak mau berbicara tentang siapa yang salah kelola. Tapi ini warning loh. Warning. Itu. Nah, kalau kemudian peringatan ini dianggap sebagai hal-hal yang lain, itu urusan bagaimana orang memandangnya. Tapi saya berangkat memperingati bangsa ini. Itu loh. Tapi gini, Bang Adian kan bagian dari partai yang mendukung kekuasaan. Kenapa kritik itu dilemparkan secara frontal ke luar itu? Saya suka tulisannya Mas Justinus Prastowo. Oke. Tulisan dia terakhir itu dia bilang kritiklah sekeras-kerasnya dan bantulah sekuat-kuatnya. Dan prinsip itu yang Anda pegang. Saya pikir kalau saya menjadi sahabat, menjadi bagian dari kekuasaan yang dibangun ini, saya harus berani mengingatkan mereka. Sepahit apapun itu. Daripada kemudian kediaman itu berakibat buruk buat bangsa ini. Bayangkan misalnya, ayo kita cek nanti datanya tentang aset BUMN. Berapa sih? 7.775 sampai 8.000 triliun. Oke? Hutangnya sudah sedemikian besar. Ini bahaya. Alarm ya? Ini alarm. Kalau kita bicara kita mau minjam uang ke bank, lalu anggunan kita di-appraisal oleh pihak bank, sekian persen yang akan disetujui. Ini sudah lewat dari situ. Itu loh. Nah, sekarang tergantung pihak BUMN memandangnya seperti apa. Itu loh. Kalau mereka memandang ini sebagai kritik, ya pelajari, perbaiki. Itu loh. Oke, baik. Saya ke Bung Justinus terlebih dahulu soal tadi yang Bang Adian katakan soal utang. Ada hal yang perlu diklarifikasi dari perspektif Anda terhadap rilis dari Adian Napitupulu? Ya, saya sekali lagi mengapresiasi semangat untuk mengkritik itu. Karena kritik itu penting, apalagi ini kan otokritik. Bang Adian dan saya tidak ada berbeda secara posisi. Tetapi saya perlu meluruskan beberapa hal. Karena saya tidak mau juga Bang Adian meminjam angka-angka itu sebagai jembatan untuk mengkritik, tetapi karena kurang akurat, lalu publik menjadi keliru memahami soal... Apa yang kurang akurat? Ya misalnya soal angka utang gitu ya. Saya setuju dengan concern Bang Adian bahwa utang harus jadi perhatian. Karena utang BUMN ya? Utang BUMN, termasuk utang pemerintah pun juga harus menjadi perhatian, itu betul. Bagaimana kita mampu mengembalikan dan lain-lain. Tetapi ketika angkanya itu agak jauh dari fakta, publik kan bisa terkecoh, apalagi publik yang tidak telaten untuk menekuni data. Ini yang sebenarnya ingin saya perjelas. Termasuk beberapa hal terkait dengan kebijakan pemerintah, saya khawatirnya begini, intensi Bang Adian benar, valid, tetapi karena meminjam data yang kurang akurat. Di mana kurang akuratnya? Ya termasuk misalnya utang Malaysia dengan Indonesia. Ketika dibandingkan, betul Indonesia lebih besar, pemerintah ya, bukan BUMN. BUMN lebih kecil dibanding Malaysia. Tapi kan membandingkan tidak bisa angka dengan angka, tapi harus size-nya dibandingkan. Size ekonomi Malaysia dan Indonesia jauh. Tapi kalau kita pakai rasio Malaysia itu jauh lebih besar dibanding Indonesia. Malaysia 56%, utang terhadap GDP, kita 30%. Itu kan lalu berbeda. Termasuk saya tidak bandingkan Indonesia dan Malaysia, saya bandingkan BUMN. Yang kalau kita bicara size, kita bicara segala macam jauh lebih kecil daripada size negara. Itu pertama. Berapa angka saya? 5.600 triliun. Berapa angka Bung? Ya, itu saya perjelas ya. Itu juga di situ ada kekeliruan. 5.600 yang disebut triliun. Itu yang benar kalau per akhir 2019 adalah
6.070 triliun. Lebih besar. Tetapi di dalam laporan BUMN itu ada bank BUMN yang mencatat utang pada pihak ketiga, dana simpanan itu Dana sebagai simpanan utang. Itu termasuk sebesar, dalam utang. ya, itu catatnya begitu. Itu 2.800. Itu kan bukan utang usaha. Totalnya ada 3.200 triliun. Dalam tulisan saya sudah saya jelaskan, saya tidak mau berbicara tentang asal usul utang. Mau dari manapun itu segala macam, tapi saya bicara total hutangnya berapa. Cuma konsekuensinya beda, Bang Adi. Termasuk dana pihak ketiga. Total hutangnya berapa? Berapa persentase bunga, berapa persentase keuntungan, kapan dikembalikan. Saya tidak mau bicara di situ. Kenapa? Tulisannya kan jadi sangat panjang. Oke. Tapi ini warning. Warning, alarm ya. Besarnya berapa? Menurut saya 5.600. Ketika saya baca tulisan Prastowo, saya kaget. Ternyata 6.070. Lebih besar. Lebih besar lagi, lebih besar sekitar 470 triliun daripada angka saya. Itu loh. Nah, sementara saya baca angka dari Arya Sinulinga 1.500. Beda lagi. Nah, bagaimana dua kementerian beda angka melihat hutang? Oke. Itu loh. Oke. Ini satu persoalan lain. Gini loh, berapa angka itu adalah data. Apa yang mau kita putuskan harus berbasis pada data. Kalau datanya beda-beda, ya apa yang mau kita buat? Oke. Kalau kemudian data saya dikritik, kritik juga data Arya. Kalau data saya dikritik, Arya harus mengkritik data Prastowo. Itu baru fair. Kalau datanya Bung Adian dari mana diambil? Dari berbagai sumber dong. Dari berbagai sumber. Iya, tapi 5.600 tadi. Iya, tapi begini. Siapa pemegang data? Mereka berdua. Oke. Departemen Keuangan, Departemen BUMN, Kementerian BUMN. Oke. Bukan saya. Ya. Yang lucu buat saya, kenapa data mereka berdua beda? Oke. Dan bedanya itu tidak sedikit. Kalau 1.500 kata Arya, lalu kata Bung Prastowo itu misalnya 1.600. Selisih 100, kita bisa berdebat banyak hal. Selisihnya berapa? 4.500 triliun. Oke. Itu loh. Oke, silakan Bung Arya, mau direspon. Tadi kan ada dibilang, bagi kami yang 1.500 itu adalah hutang BUMN. Jadi artinya misalnya ada nih perusahaan dia berutang untuk kerja dan sebagainya. Itu hutang tuh. Yang namanya bank itu bukan hutang. Artinya kalau kita nyimpan uang di bank itu kan dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga kan itu bukan kalau sebagai bisnis itu kan bukan hutang gitu. Apalagi karnya kan 19%. Makanya data kita sih nggak ada beda. Cuma saya bilang bahwa datanya data BUMN berapa? 1.600. 1.600. Iya. 500. Iya. 1.500. Ya. Oke. Udah. Itu utang BUMN dalam bentuk utang. Utang. Bukan liabilitas bank. Bukan. Oke, data Kementerian Keuangan berapa? 3.200 triliun. 3.200 triliun itu utang usaha. Beda. Utang usaha. Beda. Gimana porsi perbedaannya sebentar. Kalau Bung Arya 1.500 itu adalah utang usaha. Utang usaha. Utang usaha. Ya. Oke, kalau di Mas Prastowo 3.200 sekian. 3.200 itu apa? Data tahun berapa, Bang Arya? Yang terbaru. Terbaru. Kami pakai 31 Desember 2019. 31 Desember 2019. Betul. Besarnya adalah 3.200. 3.200. Sementara Bung Arya Gini. Utang BUMN dalam yang tadi ya itu 1.500 gitu ya. 1.500. Ya, itu utang kita gitu. Kita lepaskan dari bank. Itu lepaslah. Karena kita anggap itu ketika kita nabung itu dianggap dana utangan bank. Tapi kalau lihat karnya sih masih 19%. Jadi itu lain cerita gitu. Makanya kita di sini angkanya kita gitu. Iya, cukup menarik sekali ya perdebatan dari Bung Adian Apitupulu dan ada dari juru bicara Menteri BUMN ya tentu di Garuda dan Garuda kita ya. Banyak sekali hal-hal yang disampaikan oleh Bung Adian dan juga dari juru bicara dari mungkin perwakilan dari BUMN gitu ya. Dan tentu tadi seperti yang dikatakan oleh Bung Adian harus berbasis data dan lain-lain dan macam-macam hal yang disampaikan. Dan ini suatu hal yang mungkin sebagai notifikasi kepada kementerian terkait ya dalam pengelolaannya seperti apa dan ya mungkin sebagai pengingat juga sebagai notifikasi untuk mengevaluasi guna untuk perbaikan dan kemajuan ke depan ya. Nah, kalau saya melihat penilaian dari Hans Bulor ya, ini bagaimana tiap pejabat ngomong data saja sudah berbeda. Jangan sampai para pejabat ini dari negara yang berbeda tidak ada harapan.
Akibat ijazah palsu mengurus negara, kehancuranlah hasilnya. Ini gara-gara PDIP juga. Pejabat negara yang kompak dong, data aja beda-beda. Banyak perusahaan plat merah jadi sarang pembobol uang negara. Hidup Bang Adian, perjuangkan nasib rakyat. Pertamina tersangka pengadilan Tuhan Allah Banjar Ekonomi Mafia Minyak Pertamina palsu dan lain-lain ya. Ini benar-benar bro, nggak usah Anda komen yang nggak berarti, yang jelas Jokowi perusuh negara. BUMN dan bobrok sejak lahir, pret, cacat dalam kandungan. Terserah, lakukan saja sesuka kalian, asal kalian bahagia, hancurkan saja negeri ini, peduli setan dengan dosa. Itulah didikannya Jokowi, semua rusak, sistem rusak, undang-undang dirusak, hutang digedein, masih percaya Jokowi. Parah, dua pejabat yang berwenang kok tentang data saja sudah beda jauh. Gimana mau bicara tentang Indonesia ke depan, di saat pejabat hanya makan gaji buta saja. Syah seperti inikah kualitasnya? Pak aktivis Adian, ini kok baru ngomong sudah 2 periode, apa karena PDIP ikut kena kalau Pak Jokowi kena masalah? Woi Adian, lo tahu nggak yang kerja di era Pak Jokowi itu banyak orang-orang PD Perjuangan. Kamu tidak punya malu Adian, kasihan anak dan keturunanmu. Jokowi petugas partai, bosnya nenek ya. Otakmu otak udang, mikir yang memegang kendali presiden bro, tanpa pengetahuan PDIP. Aduh, otak lu cuma benci sama PDIP, tahu otakmu ditaruh di mana? Jaka sambung bawa golok, gak nyambung sendiri. Jadi memang banyak yang mengatakan ya sadarlah, apalagi sekarang kan orang-orang PDIP mungkin keras dalam mengkritisi gitu ya, terutama mengkritik kinerja Pak Jokowi selama 10 tahun sebagai presiden. Jadi mungkin banyak mengatakan, lo dulu kenapa nggak ngomong, baru sekarang keluar-keluar ketika Pak Jokowi sudah bukan bagian daripada partai lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Ingat, yang ngusung Jokowi itu adalah PDI Perjuangan, PDI juga harus tanggung jawab terkait hal ini dan lain-lain, macam-macam ya. Tetapi memang perlu kita ketahui, presiden itu kan punya hak prerogatifnya gitu ya. Ya mungkin partai itu ya hanya hanya memberi saya sebutkannya semacam merekomendasikan gitu ya. Kalau setuju presidennya ya setuju, kalau enggak ya udah enggak gitu ya. Mungkin seperti itu, tetapi memang tidak bisa dipungkiri karena PDIP inilah yang mengusung Pak Jokowi. Jadi ya banyak perspektif yang lain-lain kepada PDI Perjuangan. Kenapa sekarang baru lantang? Kenapa ketika dulu masih berkuasa atau Jokowi bagian daripada kader PDI Perjuangan jadi hanya diam-diam saja, enggak seperti yang sekarang ini dan lain-lain. Itu yang kerap sering saya baca di komentar-komentar. Tapi ketahuilah teman-teman, ya walaupun dulu nggak seperti itu, sekarang seperti ini dan lain-lain, tetapi kita lihat bagaimana penyampaian itu dengan baik, apakah kritiknya itu bermanfaat untuk kepentingan-kepentingan rakyat dan lain-lain, ya tentu itu yang menjadi sebuah penilaian kita. Terlepas dulu kenapa nggak ngoceh, sekarang ngoceh gitu ya misalnya ya, kenapa dulu mengkritik, sekarang dulu kenapa nggak mengkritik, sekarang mengkritik dan lain-lain. Ya mungkin ya kita nggak tahu lah seperti apa, tetapi pada dasarnya yang perlu kita ketahui bagaimana ya mungkin para politisi, wakil rakyat dan lain-lain itu dapat mengkritik dan berpendapat untuk kepentingan-kepentingan rakyat ya, menyuarakan untuk kepentingan-kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa dan negara. Itu saja sih sepertinya yang dapat saya sampaikan, ya kurang lebih saya minta maaf ya. Kita akan lanjut di video selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan, saya minta maaf kalau ada ucapan yang salah dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Terima kasih buat teman-teman. Silahkan sampaikan pendapat Anda di komentar pada video ini, agar nanti kita juga dapat sama-sama saling bertukar pikiran antara satu dengan yang lainnya melalui komentar pada video ini. Itu saja, sekali lagi terima kasih. Salam NKRI harga mati.